Terima kasih pada para mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya. Sore, Pak. Ya, selamat sore. Baik ya, kita mulai. Apa materi kita hari ini? Apa materi kita hari ini? Barisika, Pak. Diulang? Siapa yang jawab? Sela. Sela, apa materi kita hari ini? Barisan aritmatika. Ya, barisan. Geometri. Aritmatika dan geometri. Oke, ya. Nah, kita lihat sebuah contoh ya. Yang apa contoh 1 ya. Contoh 1 ya, itu barisan 2 ya, 6, 10, 14, 18 dan seterusnya. Contoh 2
Contohnya adalah misalnya min 1, ya, 6, ya, 13, 20, 27, dan seterusnya. Ya. Ya. 10, 7, 4, 1, min 2, dan seterusnya. Nah, ketika contoh ini, ya, itu merupakan barisan aritmetika. Nah, jadi contoh-contoh yang ini adalah barisan aritmetika. Apa yang mencirikan suatu barisan aritmetika? Ya. Nah, dalam suatu barisan aritmetika, ya, itu ada suatu suku awal, ya, dan ada suatu kenaikan yang tetap. Ya, sebagai contoh di contoh yang pertama ini, suku awalnya 2. Ya. Nah, bedanya berapa untuk satu-satu? 4. Ya, bedanya 4. Ya, dari suku pertama ke suku berikutnya itu naiknya 4 ya. 2 ke 6 naiknya 4, 6 ke 10 naiknya 4, 10 ke 14 naiknya juga 4, ya. Dan seterusnya. Nah, kalau barisan di contoh 2 suku awalnya berapa? Minus Min 1. 1. Nah, bedanya berapa? 7. 7. Oke. Nah, contoh ketiga suku awalnya berapa? 10. 10. Bedanya berapa? Min 3. Min 3. Ya. Kita lihat bahwa dalam contoh 1, ya, ini barisan monoton naik. Yang contoh 2 juga barisan monoton naik. Barisan ketiga gimana? Barisan monoton. Monoton turun. Ya. Nah, kalau misalnya saja kita lihat, ya, kita lihat contoh pertama. Ya, tinjau barisan pada contoh pertama. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah, ya, nilai suku ke 501. Ya. Di sini di contoh 1, ya, di contoh 1 ini, ya, ini kan suku pertamanya, ya, itu adalah 2, ya. Kemudian suku keduanya itu 6. Ya. Nah, suku ketiganya tambah lagi 4, 10. Ya. Nah, suku keempat tambah lagi 4, 14. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau satu demi satu, ya, satu demi satu menuliskan seperti ini, itu kan lama. Ya. Ini baru suku keempat. Kita harus mengejar sampai suku ke-501. Ya. Kan lama sekali. Ya. Nah, karena itu kita memerlukan satu rumus, ya, untuk mempercepat, ya. Untuk perhitungan yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab soal ini? Kalian suku ke-501. Susalwa, Pak. Siapa? Titi, Pak. Salwa. Ya, oke, Susalwa. Berapa jawabanmu, Susalwa? 2002. 2002. Ya, coba kita lihat, ya, betul atau tidak. Bagaimana cara mengerjakannya, Susalwa? Coba didiktekan, ya. Bagaimana cara mengerjakannya sampai dapat jawaban 2002? U501 sama dengan U501 ya. 2 ditambah 2 ditambah 501 dikurang 1 ya dikali 4. kali 4. Terus 2 ditambah 500 dikali 4. ya.
Terus U501 sama dengan 2002. 2002. Ya. 500 dikali 4 ada 2000 tambah 2 ya, jadi 2002. Oke, itu salah betul. Oke. Itu Salwa. Itu Salwa dapat skor 3. Oke. Nah, sekarang ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ya bahwa nomor ada dua istilah yang sudah jangan sampai tertukar antara nomor suku ya dengan nilai suku. Nah, ini ada dua hal yang berbeda ya. Ya, jangan sampai tertukar. Nah, di dalam contoh yang ini ya nomor sukunya ya nomor suku itu 501. Ya, 501 ini nomor suku. Nah, yang 2002-nya itu ya, nilai suku istilahnya. Ya. Jangan sampai tertukar. Nah, kalau di sini gimana nih? U4 sama dengan 14. Berapa nomor suku, berapa nilai suku? Nomor sukunya 4, Nomor nilai nomor sukunya sukunya 14. 4, nilai sukunya 14. Oke, ya betul. Ya, jadi U4 sama dengan 14 ya. Nomor sukunya 4, nomor nilai sukunya 14. Oke, ya. Nah, sama soalnya seperti ini, ya. Suku ke berapakah? Ke berapakah yang bernilai ya 282? Ya, barisannya masih barisan yang ini. Ya. Barisannya masih barisan yang ini. Suku ke berapa yang bernilai 282? Suku ke berapakah yang bernilai 282? Burhan, Pak. Ya, siapa Burhan? Iya, Oke. Berapa jawaban Burhan? 71. Oke, bagaimana sama mengerjakannya? Coba dipraktekkan saya. 282 sama dengan Ya, 2 ditambah N-1 dikali 4. dikali 4. Kemudian setelah itu 282 sama dengan 2 ditambah 4N-4. terus 282 sama dengan 4N-2. terus 282 ditambah 2 sama dengan 4N. terus 284 sama dengan 4N. N sama dengan 71. dapat dari mana 71? Katanya gimana? 284 dibagi 4. Ya, betul ya. 284 dibagi 4. Sama dengan 71. Oke, Burhan. Burhan mendapat skor 5. Oke. Mahasiswa lain apakah ada yang mau ditanyakan mengenai penyelesaian soal ini? Sekarang begini ya. Misalnya ada soal seperti ini. Dalam suatu barisan aritmetika, suku pertamanya adalah 5, sedangkan nilai suku ke
41 adalah 205. Berapakah beda dalam barisan tersebut? Nah, soalnya seperti ini. Utamanya 5, suku 41-nya adalah 205. Nah, bedanya berapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Putri, Pak. Putri. Ya, apa jawabanmu? Putri, silakan. Bedanya berapa? Ada yang bisa jawab? Baik, ya. Di soal ini UN-nya adalah 205, ya. Kemudian N-nya berapa? 41. Suku awalnya berapa? 5. Ya. Masukkan ke dalam rumus yang tadi, ya. Rumus UN. Ya. Rumus UN, nah ini. Bukan ke sini. Ya, UN-nya 205. A-nya 5. N-nya 41. Kali B, ya. Jadi 200 sama dengan 40B. B-nya sama dengan 200 dibagi 40. Ya, yaitu 5. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 5. Jawab beda dalam barisan ini adalah 5. Oke. Ya. Nah, penerapan dari barisan aritmatika itu di mana penerapannya? Ya. Contoh penerapan dari barisan aritmatika di dalam bidang bisnis dan ekonomi itu adalah dalam sistem bunga tunggal. Ya. Barisan aritmatika diterapkan dalam sistem bunga tunggal. Ya. Di dalam dunia pinjam meminjam uang, ya, yang menerapkan bunga tunggal, maka yang berlaku adalah barisan aritmatika. Ya. Nah, sebagai contoh produk perbankan yang menggunakan barisan aritmatika, ya, itu ada deposito. Ya. Nah, jadi
anggaplah misalnya saja ya, anggaplah misalnya saja 1 Januari ya. 1 Januari kita mendepositokan uang jumlah 1 juta. Nah, anggaplah bank itu ya menggunakan atau menerapkan suku bunga ya, suku bunga misalnya 1% per bulan. Ya. Nah, maka kalau misalnya depositonya 1% per bulan, ya, maka bunganya per bulan berapa? Ya, yaitu 1% dikali 1 juta. Ya, itu sama dengan 10.000. Ya, per bulan. Nah, sehingga kalau misalnya saudara 1 Februari ya akan mengambil uang ini ya. Nah, maka uang yang dapat diterima berapa? Itu pokok simpanannya sebesar 1 juta ya, ditambah ya, 10.000. Yang 1 juta adalah pokok simpanannya, ya. Yang 10.000 adalah bunganya. Jadi yang sudah terima adalah 1 juta 10.000. Nah, itu kalau misalnya sudah menyimpan uangnya selama 1 bulan dalam bentuk deposito, ya. Nah, tapi seandainya sudah mengambilnya 1 Maret, ya, berarti kan 2 bulan, ya. Maka uang yang diterima ya berapa? Yaitu pokok simpanannya 1 juta ditambah 2 kali 10.000. Ya, mengapa 2 kali 10.000? Karena 2 bulan. Ya, per bulannya bunganya 10.000. Ya, berarti kalau 2 bulan bunganya 20.000. Ya. Jadi uang yang dapat diterima adalah 1 juta 20.000. Ya. Kalau 2 bulan. Ya, berarti di sini simpanan selama 1 bulan. Ya. Yang ini simpanan selama 2 bulan. Nah, bagaimana kalau 1 April baru diambilnya? Ya. Maka uang yang diterima berapa? 1 juta. Berapa? Ditambah 3 kali. 1.030.000. Ya, betul. Kali 10.000. Ya. Jadi 1 juta Kali 10.000. 30.000. Ya. Ini kalau selama 3 bulan disimpannya. Ya. Nah, coba kalau kalian lihat apakah ini tidak bentuk tulisan aritmatika? Ya. Suku awalnya 1 juta 10.000. Suku pertama. Suku kedua 1 juta 20.000. Ya. Suku ketiga 1 juta 30.000. Naiknya berapa? Dari suku pertama ke suku kedua naiknya berapa? Tuh, nggak ada yang bisa jawab. Dari suku pertama ke suku berikutnya naik berapa? Dari suku pertama ke suku kedua naiknya berapa? 10.000. 10.000. Dari suku kedua ke suku ketiga naiknya berapa? 10.000. 10.000. Ya. Demikian seterusnya. Jadi ini adalah suatu kenaikan yang tetap. Ya. Itu kenaikannya sebesar 10.000 berupa bunga. Ya, bunga per bulan. Ya. Kenaikannya 10.000 setiap bulan. Ya. Jadi ini adalah suatu contoh penerapan dari barisan aritmatika ya di bidang ekonomi. Ya.
Nah, sekarang bagaimana rumus umumnya? Ya, rumus umumnya untuk menentukan uang yang dapat diterima pada periode ke N adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah NR. Ya. Nah, M0 ini adalah besarnya ya pokok simpanan ya atau pinjaman, tergantung dari kasusnya menyimpan atau meminjam ya. Nah, kemudian R-nya itu adalah suku bunga ya pada periode. Ya. Nah, N-nya adalah banyaknya periode. Banyaknya periode simpanan atau pinjaman. Ya. Nah, MN ya, itu adalah ya, besarnya yang dapat diambil ya atau dikembalikan ya pada periode ke N. Ya. Nah, sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh berapa uang yang dapat diterima ya apabila simpanan tersebut ya, dilakukan ya, selama 18 bulan. Jadi kita masih berbicara masalah ini deposito 1% per bulan ya dengan pokok simpanan sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, berapa uang yang dapat diterima apabila simpanan tersebut dilakukan selama 18 bulan? Ya. Berarti dalam hal ini M0-nya berapa? 1 juta. M0-nya 1 juta. 1 juta. Ya. Kemudian N-nya berapa? 18 bulan. 18 bulan. 18. Oke ya, 18 bulan. Nah, kemudian R-nya berapa? Ya, 1%. 10%. 0,01. 1. Nah, sehingga di sini yang ditanya adalah M18. Ya. M18 sama dengan ya, M0-nya 1 juta kali 1 ditambah N dikali R. Ya, rumusnya 18 dikali 0,01. 0,01. Nah, ya. Itu sama berapa? 1 juta kali ya 1,18 sama dengan 1.180.000. 1.180.000. Ya. Nah. Tuh. Ya. Nah. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Pak. Ya, baik. Ya. Nah, sekarang misalnya begini. Ya. Tentu saja Pak Ansar meminjam uang pada Pak Adi ya, besar 5 juta rupiah. Ya. Dengan bunga tunggal ya, 2% per bulan. Ya. Nah, berapa yang harus dikembalikan Pak Ansar? Ya. Apabila
yang meminjam selama 1,5 tahun. Nah, siapa yang bisa ngerjakan? Santa Monica mau coba, Pak. Ya, setelah menikah jawabannya berapa? 6.800.000. Apa? 6.800.000. Oke, coba kita periksa jawabannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Pakai rumus yang tadi, Ya, MN sama ya. dengan, Ya, oke. Langsung N-nya berapa di sini? oh, ya, N-nya berapa? N-nya itu 18. Ya, terus R-nya? R-nya itu tadi 0,02. Ya. Kemudian M0-nya ya M0-nya berapa? M0 Berapa? M0-nya? 5 juta, Pak. 5 5 juta. juta. Oke. Lanjut, kita gunakan rumus yang MN. Oke. Oke. Gimana? Setelah itu, pakai M berapa yang ditanya? M18. M18. Oke. Ya. Sama dengan? Benar lanjutannya? 5 juta Ya, terus? dikali 1 tambah 18 dikali 0,02. Ya. Terus? Terus 5 juta Ya. dikali 1 ditambah 1,36. 1,36. Begini? Ya, 5 juta ditambah 1,36. Betul dikali, ini? Pak. Dikali. Kali. Oke. Iya. Terus? Gimana? Sama dengan 6.800.000. Ya. Oke. Betul. Ya. Hasil lain apakah ada yang mau ditanyakan dari jawaban Santa Monica? Santa Monica mendapat skor 5. Oke. Sekarang soalnya kita ganti lagi ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan. Ya. Nah, sekarang Pak Ansar meminjam uang kepada Pak Ade sebesar 5 juta rupiah ya. Nah, dengan bunga tunggal. Oke, dengan bunga tunggal. Ya. Nah, setelah 20 bulan, ya, Pak Ansar mengembalikan pinjaman tersebut sebanyak 7.500.000. Ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapakah besarnya suku bunga per tahun yang dikenakan Pak Ade.
Nih. Ya, siapa? Siapa yang menjawab? Yakin Pak, tapi belum Husnul yakin. jumlahkan. Ya Pak. Husnul yakin jawabannya berapa persen? Bentar Pak, saya jumlahkan dulu Pak. Masih ada lain? Silakan. Tadi saya kira Husnul yakin sudah ada jawabannya dikira. Ya silakan. Masih ada kesempatan untuk mahasiswa lain, silakan. Yang ditanya adalah suku bunga per tahun. $13,3 Pak. Berapa? 13,3. 13,3. Ini 33 Pak. berapa? 13,33. Oh, 13,33. Ini. Ya, Pak. Oke, coba caranya dibacakan. Husnul, bagaimana cara mengerjakannya? Coba dibacakan. Itu nilai pinjamannya 5 juta Ya, terus dibagi 7,5 dibagi berapa? kali 7.500.000. 5 juta dikali 7.500.000. Dibagi Pak, dibagi Pak. Oh, 5 juta dibagi 7.500.000. Oke, Iya, Pak. 5 juta dibagi berapa? 7.500.000 Oke, terus itu gimana? dikali 20. Dikali berapa? 20. 20. Iya, Pak. Oh gini. Terus Hasilnya 13 juga Pak. Sama dengan 13,33. bukan, ya. Bukan. Yang lain? Saya Pak, Ya, siapa namanya? Kean Pak, Siapa? Kean Pak, Kean. Oke, Kean. Kean jawabannya berapa? 14% Pak. Nah, coba gimana cara ngerjakannya? Silakan dibacakan. Jadi MO-nya 5 juta, Ya, N-nya oke. 20, Oke, terus? tanyakan MN-nya 7.500.000. Ya, oke. Terus? 7.500.000 sama dengan Oke. 5 juta. Ya. 5 juta dikali dalam kurung 1 tambah 20 kali R. Tambah 20 R. Gini. Kali R. Oke, terus? Ya, Pak. Oke. 7.500.000. Terus? 7.500.000 sama dengan 5 juta dikali 21 kali R. 5 juta. Terus gimana? Dikali 21 dikali R. Dikali 21 dikali R Kali gitu. R. Iya, Pak. Salah kalau gini. Salah. Kalau gini salah. Kalau 5 juta dikali 21 R salah. Harusnya 5 juta ditambah 5 juta kali 20 R. Ya. Nah, harusnya gini. Ya, kemudian